Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Anggraini dari kelas PBD dengan NIM 220302041119. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Secara etimologis, bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos. Ideo berarti cita-cita, dan logos berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengertiannya dalam KBBI, ideologi mengandung 3 makna, yaitu 1. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memiliki arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau golongan. Dan yang ketiga, paham, teori, tujuan yang terpadu merupakan satu kesatuan program sosial politik. Fungsi ideologi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua ke generasi muda. Dan yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk melayani kehidupan dalam mencapai tujuan. Macam-macam ideologi. Yang pertama adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui asas kebebasan dan kemerdekaan individu. Namun, dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan sebagai makhluk pribadi atau sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia yang pribadi, yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya, yang menurut istilah Hobbes disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Dan yang ketiga adalah ideologi sosialisme komunis. Marxisme, komunisme, dan sosialisme acap kali dimaknai sama dengan sebuah ideologi, yakni perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh, kelas pekerja, proletar dari kaum kapitalis. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional.
Hal ini tercermin dari seruan Marx yang terkenal, kaum buruh di seluruh dunia bersatulah. Komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini juga bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Kemudian menerima reformasi. Kemudian penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Sifat yang kedua yaitu komprehensif. Poin pertama, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Yang kedua, negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat majemuk. Tantangan ideologi bangsa di masa depan. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang mendasar pada pola komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia tanpa ada lagi sekat yang membatasinya. Apa yang terjadi pada belahan dunia selatan pada saat yang bersamaan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan pada belahan dunia yang lain. Ini menunjukkan betapa dunia tiada batas lagi. Pada satu sisi memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan manusia, namun pada sisi yang lain memberikan pengaruh yang negatif bagi manusia secara individual, kelompok, bahkan sampai negara dan bangsa. Pendek kata, tantangan ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu, termasuk Pancasila tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Jadi, kesimpulan dari video saya adalah yang pertama, liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Kapitalisme melihat manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang tertinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, serta individualisme. Yang kedua, ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melihat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Yang ketiga, menurut paham sosialisme atau komunisme, adanya kapitalisme mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Ajaran komunis dari teori Marxisme-Leninisme berdasarkan asas teori materialisme tidak didasarkan pada kebendaan. Oleh karena itu, komunisme tidak percaya pada Tuhan. Ajaran ini jelas bertentangan dengan ajaran Pancasila. Yang ketiga, ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai ideologi, Pancasila mengakui kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga harus juga mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut ideologi Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.